Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dengan pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimat. Ya, kewajiban-kewajiban yang mesti diketahui oleh setiap muslim dan muslimat, karya dari Syekh Abdullah Al-Qara'awi ya. Dan kita telah masuk kepada syarat la ilaha illallah. Kita telah bahas 3 syarat ya. Yang pertama yaitu al-ilmu, kemudian al-yakin, yang ketiga al-ikhlas. Baru kita bahas 3 syarat. Sekarang kita masuk kepada syarat yang keempat, yaitu as-sidqu, jujur, benar di dalam keimanan terhadap la ilaha illallah. Dalil pertama yang beliau sebutkan yaitu surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ke 3. Allah firman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun walaqad fatana alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wal ya'lamannal kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, ditinggalkan, biarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman, sementara mereka belum diuji? Namanya sesuatu, ketika seorang itu mengklaim dia beriman, tentunya akan diuji kebenarannya, betul tidak imannya. Maka apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman, sementara mereka itu belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka ya. Sehingga ada ulama beda pendapat, ada yang mengatakan lam di sini lam lamut taukid, sehingga mereka menerjemahkan sungguh benar-benar Allah Maha mengetahui orang-orang yang jujur ya dengan keimanannya, dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Ini penerjemahan yang lebih selamat ya. Adapun yang mengatakan itu lamut ta'lil, itu dia punya argumentasi juga ya, agar supaya Allah Ta'ala mengetahui siapa orang yang jujur, dan agar supaya Allah Ta'ala mengetahui siapa orang yang dusta. Itu bukan berarti menafikan ilmu Allah as-sabiq, karena ilmu Allah itu ada 2, ilmu sabiq wa ilmu zuhur. Ilmu sabiq, ilmu yang telah lalu, Allah Maha mengetahui semuanya. Adapun ilmu zuhur, ilmu yang ketika sudah nampak, sudah wujud, itu namanya ilmu zuhur. Jadi tidak menafikan ilmu Allah as-sabiq. Karena barang siapa menafikan ilmu Allah as-sabiq, dan itu adalah akidahnya qadariyah, dan itu kufur akbar, hukumnya kufur akbar, menafikan ilmu Allah as-sabiq ya. Tapi yang lebih selamat tadi, lebih mudah untuk menjelaskannya, lamnya lam taukid, nah gampang ya sama, sekedar disebabkan alasannya. Jadi benar ya, karena setiap orang dia akan diuji keimanannya, termasuk keimanan dia terhadap la ilaha illallah ya. Maka orang yang benar dia akan istiqomah di atasnya. Adapun orang yang berdusta, maka dia
akan berbalik, ya. Dia akan keluar dari keistiqomahan. Berkata Syekh Abdul Al-Qarawi, "An-shadiq fi imanihi innama dakhalahu mahabbatan wa raghbatan." Orang yang jujur dalam keimanannya, maka dia akan masuk kepada la ilaha illallah, itu mengucapkan la ilaha illallah penuh kecintaan dan penuh harap. Daqata'mal iman, daqata'amahu, ta'mahu, dia akan merasakan lezatnya iman. Ya, wa arafa dinahu bi adilatihi, dan dia akan mengetahui agamanya dengan dalil-dalil. Wa amila bi muqtada dzalik, dan dia mengamalkan konsekuensi dari ilmu tersebut. Ya. Yusabbitullahu ta'ala bi lutfihi wa karamihi wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah Ta'ala akan mengokohkan dia dengan kelembutan, kedermawanan dan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Yaitu buah dari kejujurannya di dalam perkataan la ilaha illallah, penuh rasa cinta, penuh harap, dan dia merasakan iman. Adapun orang yang dusta, maka tatkala diuji, ya, fa inama dakhalahu li haddi nafsihi wa ismati dammihi wa malihi, dia masuk kepada la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah itu untuk menjaga jiwanya, menjaga harta dan darahnya. Karena sebetulnya mereka orang munafik, ya. Mereka kalau tidak masuk Islam, tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka khawatir mereka akan diperangi, khawatir akan diambil hartanya, dirampas. Maka mereka pura-pura mengucapkan la ilaha illallah. Falam ya'rif dinahu, dan dia tidak mengetahui agamanya. Walam yaduk ta'mahu, dan dia tidak merasakan lezatnya iman. Falam yasil imanu ila sauda'i qalbih, dan iman tidak masuk ke dalam relung hatinya. Walidzalika yablahuhu bil fitnah wal ibtila jazaa'an wifaqan. Oleh karena itu Allah bongkar, ya, apa yang ada dalam hatinya itu dengan fitnah, dengan ujian, dengan cobaan sebagai balasan yang setimpal. Ya, fa inna dzalika yatabayyanu amruhu wa yankashifu sirruhu wal yadu billah. Maka dengan ujian tersebut jelaslah urusannya, tersingkaplah rahasianya, siapa dia sesungguhnya. Jadi wajib untuk jujur di dalam keimanan terhadap la ilaha illallah, dan itu akan diuji, dan ujian itulah yang menyingkapkan siapa dia sesungguhnya, apakah dia shadiq di dalam keimanan terhadap la ilaha atau kadzib, atau dia pendusta. Ya. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Firman, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Hakikatnya mereka tidak beriman, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa may yahda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka, ya, menipu, ya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan kepada mereka penyakit, itu kemunafikan, ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka adab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Ya, sesungguhnya mereka mendustakan ketika mereka menipu Allah Ta'ala, ya, dan orang-orang beriman. Sebagaimana dalam ayat ini disebutkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amana wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna manahnu mustahziun. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka katakan kami beriman, tapi ketika ketemu dengan, ya,
setan-setan mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanyalah mengolok-olok. Di sana mengandung takdzib, ya, mendustakan, sehingga mereka berpura-pura kebohongan, ya. Ya, maka ini syarat dari la ilaha illallah adalah as-sidqu, jujur, tidak dusta di dalam persaksian la ilaha illallah. Ya. Adapun dalam sunnah, ya, dalilnya adalah hadis sahih dikeluarkan oleh Ibnu Sa'id dan yang lainnya. Ya. Jadi ini disebutkan dalam Sahihain juga, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbi illa haramallahu 'alan nar." Barang siapa, ya, tidaklah seorang pun dia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, ya, sidqan min qalbi, dalam keadaan jujur dari dalam hatinya, illa haramallahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia atas neraka, ya. Syaratnya apa? Jujur di dalam la ilaha illallah, di dalam persaksian la ilaha illallahnya, ya, tidak dusta, ya, juga ikhlas, bukan karena mengharapkan dunia. Ya, adapun orang munafik, mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, soalnya orang munafik itu berada di keraknya neraka, gak bermanfaat. Karena dia tidak ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dan juga tidak jujur. Apa yang di lisan berbeda dengan apa yang di hati. Ya. Allah sebutkan tentang mereka dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang kepadamu orang-orang munafik dan mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah utusannya, dan Allah pun bersaksi bahwa sesungguhnya orang munafik mereka benar-benar pendusta. Itu dalil apa? As-sidqu, ya, jujur, wajib jujur di dalam ucapan la ilaha illallah. Syarat yang kelima yaitu mahabbah, mencintai kalimat tersebut, membelanya. Dalil mahabbah yaitu firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 165. Allah firman, "Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan, ya, sesembahan selain Allah, ya, sebagai tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Kata para ulama itu dari dua sisi, dari sisi kaifiat dan dari sisi nau. Kaifiatnya yaitu mereka, ya, menyamakan, ya, kecintaan kepada berhala-berhala mereka, tandingan-tandingan selain Allah seperti mencintai Allah. Dan dari sisi nau, bahwa jenis mahabbah di sini adalah mahabbah jenis ibadah. Karena rasa cinta itu macam-macam. Yang pertama adalah mahabbah ibadah. Mahabbah ibadah adalah rasa cinta yang mengharuskan, ya, menyebabkan adanya tadallul wa ta'zim, menghinakan diri dan pengagungan kepada yang dicintai. Ya, yang ini, ya, mengkonsekuensikan dia untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini mahabbah yang sifatnya ibadah. Ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah semata.
Ketika ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka ini masuk kepada syirik akbar. Menyamakan Allah Ta'ala dalam ibadah mahabbah. Dan definisi syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala. Dalam hal ini yaitu dari sisi uluhiyah. Karena ya di antara jenis ibadah adalah mahabbah, rasa cinta. Dan ini merupakan aslul amal, asal dari seluruh amal. Karena pada hakikatnya manusia melakukan itu sesuatu yang dia cintai, yang dia suka. Ya. Kan ini ibadah yang sangat besar. Yang dengannya dia merasakan lezatnya ibadah, tokmal iman. Ya, karena rasa cinta, maka dia merasakan lezatnya ibadah. Dia bisa menghadapi kesulitan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala itu karena rasa cinta. Dan ini menjadi rukun dari ibadah. Ketika ibadah harus ada 3 rukun ini, yaitu mahabbah, khauf, waraja. Kata Ibnu Qayyim, diibaratkan mahabbah ini diibaratkan sebagai kepalanya untuk mengarahkan untuk siapa ibadah ini dilakukan, untuk yang dicintainya Allah Azza wa Jalla. Adapun khauf waraja, rasa takut dan harap, ini merupakan 2 sayap yang ini mempengaruhi seberapa cepat dia menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya. Ini ibadah yang sangat agung. Jadi syarat ibadah, mahabbah ibadah yaitu tadi ada tadlil wa ta'zim, ada menghinakan diri dan pengagungan kepada yang dicintai, yang mengkonsekuensikan melakukan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, seperti ya kecintaan misalkan para penyembah Nyi Roro Kidul misalkan. Nah, itu mereka mencintainya, kecintaan yang penuh pengagungan, menghinakan diri kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, atau dikenal dengan pantangan-pantangannya. Nah, ketika dia itu bentuk pengagungan kepadanya, atau kepada jin, ya, cintaan kepada jin, atau ya, atau kecintaan yang sifatnya ibadah kepada dianggap wali-wali. Ya, di sana ada menghinakan diri, takdim kepadanya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangan. Itu cinta jenis ibadah. Yang kedua, cinta yang pada zatnya itu bukan cinta ibadah, tapi ini konsekuensi dari cinta kepada Allah, yaitu al-hubbu fillah walillah, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Seperti mencintai apapun. Ya, konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai apapun yang Allah cintai, baik orang, person, ashos maupun amal. Karena kita mencintai Allah, maka kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai para wali, ya, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang beriman. Itu cinta di jalan Allah dan karena Allah. Ya, itu konsekuensinya dari cinta kepada Allah, dan membenci apapun yang Allah benci. Ya, adapun dari amalan seperti misalkan ibadah-ibadah yang ada, sholat, zakat, saum, yaitu amal-amal yang Allah cintai, maka kita pun mencintainya. Kemudian yang ketiga, mahabbah yang sifatnya rahmah wal isfaq, ya, atau belas kasihan dan sayang dan belas kasihan, seperti cinta kepada anak, cinta kepada orang lemah, cinta kepada orang sakit karena kasihan, karena sayang. Kemudian ada mahabbah yang sifatnya ijlal atau ikram, pemuliaan, seperti cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada orang tua yang ahlul khair, ya. Kemudian berikutnya cinta tabi'iyah,
Cinta yang sifatnya naluriah. Cinta makanan, minuman, pakaian, rumah, itu tabi'iyah. Sesuatu yang tabi'iyah. Tapi kalau sesuatu yang tabi'iyah tersebut kita cintai karena Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Contoh misalkan cinta kepada orang tua itu tabi'iyah, naluriah. Tapi kalau kita niatkan cinta kepada Allah Ta'ala dalam rangka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka itu menjadi bernilai ibadah. Sama saja makan, minum dan sebagainya. Kalau kita niatkan itu untuk ibadah, maka bernilai ibadah. Dalilnya ya, sabda Rasulullah SAW, ya, apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, innal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu bergantung kepada niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, maka kita sertakan cinta kepada istri tabi'iyah. Tapi jangan sampai cuman hanya sekedar cinta tabi'iyah saja. Tapi bagaimana agar supaya cinta tersebut bernilai ibadah? Maka kita mencintainya karena Allah dan di jalan Allah. Maka tatkala istri kita berbuat maksiat, kita berusaha untuk memperingatkannya, mendidiknya dan lain sebagainya. Maka hubungan kita itu dibangun di atas ketakwaan, saling nasihat menasihati dalam kesabaran maupun di dalam kebaikan, dalam kebenaran al-haq. Maka kalau seperti itu, ya hubungannya akan baik bahkan sampai hari kiamat. Makanya Allah firman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhila, orang yang saling mencintai itu nanti pada hari kiamat sebagian mereka menjadi musuh atas sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun mahabbahnya itu lillah dan fillah, saling menasihati di antara mereka. Ya. Nah, dalil ini surat Al-Baqarah ayat 165, ini yang dimaksud mahabbah di sini yaitu mahabbah ibadah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut seperti mencintai Allah dari sisi mahabbah ibadah, ya. Wajib ada mahabbah ya, terhadap kalimat la ilaha illallah. Juga Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan satu kaum ya, sebagai penggantinya, yang sifat kaum tersebut yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ya. Ya. Adillatin 'alal mu'minin, yang berlemah lembut kepada orang beriman, a'izzatan 'alal kafirin, dan mereka keras tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ya, syahidnya di sini yuhibbunah, mereka mencintai Allah. Ya. Jadi, kaum tersebut ya Allah puji karena Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya. Dan ya tidaklah ya mencintai Allah itu berbuah kecintaan kepada Allah kecuali diantaranya apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah firman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya, wahai Rasul, katakan kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi syahidnya adalah yuhibbunah, ya mereka pun mencintai
Allah, yaitu termasuk mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintainya, membelanya, ya. Kemudian dalil dari sunnah, ya, dalam as-sahih dari Anas radhiyallahu anhu, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, salasun man kuna fihi wajada halawatal iman. Ya, di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Rasulullah SAW, ada 3 perangai, ada 3 sifat, ya. Man kuna fihi wajada halawatal iman, yang kalau 3 hal tersebut terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahaba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ya, ini Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang seperti inilah yang akan merasakan lezatnya iman. Ya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidaklah seseorang mencintai orang lain, ya, dia mencintai orang lain, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Ini konsekuensi dari cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah konsekuensinya mencintai apapun yang Allah cintai, siapapun yang Allah cintai, ya, karena Allah. Maka tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kebanyakan manusia sekarang itu dia membangun persaudaraannya itu karena apa? Dunia. Kebanyakan karena dunia. Ya, itu tidak akan bermanfaat, ya. Kemudian yang ketiga, ayyakroha ayyauda fil kufri bada an id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdafa finnar. Yang ketiga yaitu dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Nah, ini benci karena Allah. Karena Allah membenci kekufuran, maka dia pun benci kekufuran. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam api. Maka ini adalah hubbu fillah wal bughdu fillah. Dia cinta di jalan Allah dan juga membenci di jalan Allah. Atau al-hubbu lillah, ya, cinta karena Allah, dan al-bughdu lillah, dan dia benci karena Allah. Nah, orang seperti ini yang akan merasakan lezatnya iman, ya. Nah, fa idza dzaqa ta'maha, jika seseorang itu merasakan lezatnya keimanan, ya, dan la ilaha illallah merupakan keimanan yang paling tinggi. Sebagaimana dalam sebuah disebutkan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu sekian 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Jadi kalau disebut iman, maka yang paling topnya apa? La ilaha illallah. Wa adnaha ematatul anil ada, yang paling bawahnya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Kemudian al haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu ada satu cabang dari keimanan. Ematatul ada anit torik, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Itu kaitan antara keimanan dengan la ilaha illallah. Kalau disebut keimanan, itu paling topnya adalah la ilaha illallah, ya. Maka akan merasakan lezatnya keimanan, ya. Yang paling topnya itu adalah la ilaha illallah.
Siapa orang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, yaitu dia mencintai seseorang, ya, tidak dia mencintai kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan kepada dalam api. Fa idza daqata maha, jika dia merasakan lezatnya iman tersebut, ya, hasala lahu minal uns wal ladzah was surur wal ghada wa ma yahmiluhu ala istildadi at-taati wa karahati sayyiati, ya, wa tahmilul masyaqati fi ridha rabbir ardil was samawat. Jika dia merasakan manisnya iman, yaitu yang paling topnya tadi la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan al-uns, ya, dia merasa gembira, betah untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendorong dia untuk senantiasa taqarrub kepadanya. Dan dia akan merasakan lezat, ya, merasakan lezat dalam ibadah, merasakan kegembiraan, merasakan kepuasan, ya. Yang itu semua akan menghantarkan dia kepada merasakan lezat dari ketaatan-ketaatan. Itu karena cinta. Orang yang nggak memiliki rasa cinta kepada Allah, Rasulnya, kepada la ilaha illallah, kepada syariatnya secara umum, maka dia tidak akan merasakan lezat. Ya. Rasa cinta ini yang akan menghantarkan kepada kelezatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan membawa kepada kebencian terhadap keburukan-keburukan. Gak cocok hatinya dengan keburukan-keburukan, gak suka, dan akan membuat dia mampu untuk menanggung beban-beban, kesulitan untuk meraih ridhonya Rabbul Ardi was Samawat, Robnya bumi dan langit. Itu karena cinta. Seperti Nabi Ibrahim, ya, mengorbankan anaknya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu dia kemudian bisa lulus ketika diuji untuk menyembelih anaknya yang sangat dia cintai, karena dia lebih mencintai Allah taala atas selainnya. Ya. Ya, maka kecintaan kepada Allah taala, ya, ini mendorong kita untuk, ya, mencintai orang-orang yang Allah cintai, dan juga mencintai apapun amalan yang Allah cintai dan berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Bukan hanya mengklaim cinta saja. Makanya ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para salaf, laisa sanu antuhib walakin sya'na antuhab. Yang penting itu bukan kau mencintai, kalau mencintai semua mengklaim mencintai. Yahudi Nasrani pun mengklaim mencintai. Cuman yang jadi standar, yang jadi patokan adalah Allah, dia dicintai atau tidak oleh Allah taala. Kalau mencintai semua mengklaim mencintai. Masalahnya dia dicintai oleh Allah atau tidak. Di antara agar supaya dia dicintai apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membuat bid'ah. Ya. Maka dalam sebuah syair Arab disebutkan, kullu yada'i waslan li Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku memiliki hubungan dengan Laila, akan tetapi Laila tidak mengakui, ya, hubungan tersebut dengan mereka. Jadi bertepuk sebelah tangan. Tidak cukup hanya kita mengklaim kita mencintai, tapi masalahnya kita dicintai oleh Allah atau tidak. Ya. Itu dalil dari mahabbah. Nah, kemudian yang ketiga, dalilul inqiyad. Dalil bahwa inqiyad adalah syarat dari la ilaha illallah. Firman Allah Ta'ala surat Az-Zumar ayat 54, Allah firman,
wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Inilah dalil inqiyad, wa aslimulah, kalau perintahkan, dan asal dari al asl fil amri lil wujub, pada asalnya perintah menunjukkan kepada wajib, wajibnya berserah diri, tunduk ya kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk tunduk kepada konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, yaitu tunduk kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid, itu mengesahkan Allah dalam perkara yang Allah khususkan, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Ya, dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Kemudian juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah firman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun." Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah ini aslama wajhahu lillah. Disebutkan wajah bagian, tapi yang dimaksudkan adalah dzikrul ba'din yuradu bihi kul. Sebutkan sebagian, dimaksud adalah seluruhnya, yaitu orang yang berserah diri kepada Allah dan dia berbuat ihsan. Aslimu wajhahu lillah, ini para ulama menyebutkan ini dalil ikhlas. Dalil ikhlas. Adapun wa huwa muhsin, ini dalil adalah dalil ittiba, dengan cara mengikuti jalannya Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Li'anal amal la budalahu min syartaini, karena amal mustilah dia memiliki dua syarat. Huma, yang keduanya adalah al-ikhlasu wal mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah. Jadi para ulama mengambil dalil aslama wajhahu lillah, itu ada dalil ikhlas, sementara wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, itu adalah dalil ittiba, karena tidak dikatakan ihsan kecuali dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga firman Allah Ta'ala surat Luqman ayat 22, Allah firman, "Wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, ini dalil inqiyad, tunduk kepada Allah, dan dia berbuat ihsan, ini dalil ittiba. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Dan dimaknai al urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah. Ya, maka barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan berbuat ihsan, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Yang dimaksud al urwah al wuthqa adalah la ilaha illallah. Ya. Juga firman Allah surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbmu, ya, tidak beriman, ya, mereka tidak beriman, ya, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus pada perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak didapati di dalam diri mereka keberatan atas apa yang telah engkau tetapkan, dan mereka ya menerima sepenuhnya. Nah ini namanya inqiyad, tunduk dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, termasuk ya dengan konsekuensi la ilaha illallah. Ya, Isa dulu ya, nanti insyaallah sampai di sini dulu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.